Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fajar Mafsukan dan juga beberapa anggota kelompok di mana ada Denny dan juga Nanang. Nah, di dalam video ini kami akan mempresentasikan atau menampilkan sebuah aplikasi yang kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen Bapak Budianto, di mana kami di sini membuat sebuah aplikasi sederhana, di mana aplikasi ini bertujuan untuk pengelompokan barang atau inventaris barang. Nah, untuk menu awal dalam aplikasi kami tentunya ada login ya. Di sini kita akan coba masukkan username kita dan juga password kita. Nah, ketika kita sudah memasukkan password dan username, kita akan dibawa ke tampilan berikutnya, di mana situ akan ada kata penyambutan, di mana ada aplikasi pengolahan data barang inventaris perusahaan. Ada tiga tampilan di sini. Di sini ada master, transaksi, dan juga laporan. Nah, dalam master sini ada di label master sini ada namanya data barang, data lokasi, dan data user. Nah, apa sih guna dari tiga ini kami cantumkan di sini? Guna untuk data barang ini adalah dimana kita bisa mengumpulkan atau memberikan penjelasan atau tentang barang yang akan kita kirim atau kita perjualbelikan gitu. Di dalam data barang ini ada beberapa fitur yang kami sediakan, di mana ada kode barang, nama barang, kategori barang, merek, dan juga ukuran. Nah, tujuan kami memberikan fitur ini di mana nanti ketika kita ingin menjual atau mempasarkan produk kita, pelanggan dengan mudah gitu menemukannya. Nah, kita ambil contoh di sini, kita masukkan kode barangnya, dan di sini kami akan menjual sebuah handphone lah contohnya, atau laptop lah. Laptop. Oh, nggak jadi. Coba kita ambil produk kita coba ambil televisi. Tulis saja apa. Nah, televisi ini termasuk kategori barang apa gitu. Kita bisa memilih di sini. Karena ini barang elektronik, kita tekan ini. Untuk mereknya kita buat Javanes. Nah, untuk ukuran TV standar lah kan, 14 cm kali 20 cm ibaratnya. Nah, oke, kita coba simpan. Nah, ketika kita simpan itu akan masuk ke list data barang. Nah, gunanya ini biar pembeli akan gampang gitu mencari, oh ini namanya, ini kode barangnya, kategori barangnya. Nah, kami juga memberikan fitur di mana kita juga bisa mencari barang yang kita akan beli atau kita jual. Kita coba cari, tetapi kita ambil kodenya gitu. Ibaratnya kita mau cari handphone atau laptop, kita masukkan saja kodenya 12314. Nah, kita coba cari. Nah, disitu akan tersearch atau akan mencari secara manual. Nah, ini dia. Oke, berikutnya di sini kami juga memberikan fitur data lokasi, di mana data lokasi ini kami berikan atau kami masukkan ke dalam aplikasi bertujuan untuk ketika kita ingin mengirim atau juga mentransfer mengirim atau juga mengambil barang, kita itu bisa tahu di mana tempatnya, di mana apanya. Karena kita contohkan di sini, kita sebagai pemilik barang, kita akan memberi nama barangnya atau memberi lokasinya di sini ibaratnya ya, Rogan Hulu. Nah, kita coba simpan. Nah, di sini akan masuk ke list data lokasi ini, Rogan Hulu. Jadi ketika kita ingin mengambil barangnya atau orang lain ingin mengambil barang, dia tahu gitu di mana nama lokasinya, di mana kode lokasinya gitu. Dan untuk search ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, berikutnya ada fitur data user. Nah, ini jelas data pengguna gitu ya kan. Di sini ada informasi-informasi pengguna seperti berapa ID kita akan masukkan ID kita ibaratnya. Oke, nah nama user kita ibaratnya
Oke, dan jenis kelaminnya kita buat perempuan, laki-laki teman-teman. Oke, nah di sini kita akan masukkan username kita. Ini tujuannya untuk kita login ke awal tadi teman-teman ya. Username-nya ibaratnya ini, passwordnya ini. Nah, tak perlu kan kita cantum alamat? Ya perlu lah teman-teman. Coba Rohil. Nah oke, coba kita simpan. Nah di sini akan berhasil tersimpan di mana dengan ID user kita 223700 dengan username nada, password ini. Nah inilah kita gunakan untuk nanti login ke dalam aplikasi. Oke, berikutnya di sini ada fitur transaksi dan laporan akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi ini kita ada dua pilihan, yaitu ada menu inventaris masuk dan inventaris keluar. Nah, mari kita coba salah satunya dulu. Pertama kita masuk ke inventaris masuk dulu. Nah, di sini di dalam inventaris masuk, di sini ada ID inventaris masuknya. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, kategori barang, ada kode lokasi, ada jumlahnya, ada nilai barang, dan nama user yang misalnya masuk tadi saat login, ada tanggal masuknya tanggal berapa. Nah, di sini juga kita bisa mencari mereknya, ukurannya, dan di mana nama lokasinya. Dan kita di sini bisa mencari kode barangnya. Nah, misalnya di sini kita cari seperti ini, misalnya 1345. Nah, kita cari barangnya, setelah itu kita klik. Nah, setelah kita klik maka barang tersebut akan keluar. Selanjutnya itu kode lokasi. Cara mencarinya, kita klik button cari ini, lalu kita masukkan kode lokasinya. Nah, misalnya di sini 1453. Kita klik cari. Nah, setelah itu kita klik kode lokasinya. Nah, maka kode lokasinya akan muncul di sini. Nah, ini adalah jumlah barangnya. Misalnya di sini kita ketik 2, di sini nilai barangnya kita buat handphone ya. Misalnya di sini 5 juta. Nah, lalu kita simpan. Nah, maka data akan berhasil kita simpan. Nah, selanjutnya kita klik tombol keluar, lalu kita masuk ke inventaris keluar. Nah, dalam inventaris keluar ini tampilannya sama seperti inventaris masuk tadi, di mana nama usernya akan tertera di sini dan tanggal keluarnya. Nah, di sini kita akan mencari kode inventarisnya. Misalnya di sini kita klik button cari, lalu di sini misalnya kita klik yang ini. Nah, maka akan keluar dari kodenya, kode barangnya, nama barang, kategori barang, dan kode lokasinya. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan berapa harga barang tersebut. Misalnya di sini 3 juta. Keterangan di sini kita coba ketik lunas. Nah, kita simpan. Nah, maka barang tersebut berhasil kita simpan. Setelah itu kita bisa cari di sini list data inventarisnya yang keluar. Nah, kita cari misalnya kita ketik seperti ini, lalu kita cari. Nah, maka barang tersebut akan keluar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai menu yang terakhir, yaitu laporan. Menu laporan itu terdapat dua, yaitu laporan pemasukan inventaris dan laporan pengeluaran inventaris. Yang pertama, laporan pemasukan inventaris, dan inilah pemasukan awal
barang inventaris kan ada ID, UNF, IFIN, KD barang, jumlah, nilai, tanggal, user ID, dan lokasi. Baru ini bisa difotokopi ataupun di print. Ini bisa dicetak, di save. Ini akan di save. Contohnya kita kasih nama ini, bisa di save. Ini nanti bisa kita keluarkan, bisa kita print. Ini kita printnya. Ini ukuran berapa kita buat, tulisannya seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti kita bisa buat. Baru selanjutnya dari page close, dan yang selanjutnya laporan yang kedua, laporan pengeluaran inventaris. Seperti ini laporan pengeluaran barang inventaris. Pengeluarannya ini juga kita bisa set. Ini contohnya ini seperti ini. Seperti ini, baru ini pengeluarannya pun bisa kita cetak seperti ini kan. Bentuk PDF ataupun bentuk apa tulisannya, karena sudah pengeluarannya. Lalu ini untuk menu close keluarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi inventaris perusahaan tersebut. Nah, di sini kalian pertama-tama buka dulu aplikasi NetBeans. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans yang ID 8.2. Setelah itu, kita pertama klik New Project. Nah, setelah itu kita klik pada Java application ini, lalu kita klik New. Nah, dan di project name ini kita terserah mau beri nama siapa, lalu kita klik yang finish ini. Nah, karena sudah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sort package-nya. Nah, di sini jika kita membuat sort package-nya, kita klik dulu pada sort package, klik kanan, lalu kita klik yang Java package ini, lalu kita beri nama package-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita klik finish. Nah, di sini misalnya saya membuat aplikasi inventaris. Nah, di sini kita membuat main class-nya dengan cara klik new, klik Java main class, lalu kita beri nama Java main class-nya, lalu kita klik finish. Nah, selanjutnya di sini berhubung saya sudah buat, di sini saya akan mencontohkan tampilan dari main class, tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Setelah itu kita buat package baru dengan cara klik kanan pada sort package, lalu kita klik new, lalu klik Java package. Setelah itu kita beri nama sesuai apa yang kita inginkan. Nah, di sini selanjutnya saya membuat package koneksi. Nah, di sini kita membuat kelasnya dengan cara seperti tadi, klik kanan pada package koneksi, lalu kita klik Java kelasnya. Nah, di sini kita beri nama sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik finish. Berhubung saya sudah membuatnya, di sini adalah tampilan dari class koneksinya tersebut. Nah, di sini public class koneksi. Di sini metodenya yaitu private connection koneksi, public connection connect. Nah, dan seperti itulah, dan ini adalah tampilan dari source kodenya. Setelah itu saya membuat package laporan. Nah, lalu kita masukkan file-file ini, contoh. Lalu kita masukkan file-file seperti ini contohnya. Selanjutnya kita buat package tampilan. Nah, di sini kita buat dahulu package-nya dengan cara seperti tadi, klik kanan pada source package, lalu kita klik new, selanjutnya klik Java package dan beri nama seperti tadi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya saya membuat class baru.
dengan cara pertama saya membuat backgroundnya yaitu home. Nah, setelah itu saya buat background. Selanjutnya saya buat class background. Nah, pada class background ini kita ketikkan seperti ini contohnya. Selanjutnya saya buat GUI, yaitu GUI login. Nah, pada GUI login tersebut ini ada label, ini label, dan ini adalah text field, dan ini adalah button login. Dan ini adalah contoh dari source kodenya. Di bawah metodenya itu ada private connection for sama dengan new koneksi. Dia akan mengkonekkan. Nah, di sini dari buttonnya, dan di sini kita klik 2 kali pada button dan kita isi seperti ini source kodenya. Selanjutnya kita buat dulu user. Nah, di sini gunanya data user adalah untuk agar kita bisa login ke dalam aplikasi tersebut. Di sini ini adalah contoh dari source kode user dari GUI user tersebut. Nah, selanjutnya kita buat yaitu user ID-nya. Nah, pada user ID ini adalah contoh tampilan dari source kode kelas user ID-nya. Nah, selanjutnya setelah membuat login, kita akan membuat menu utama. Nah, seperti ini menu utamanya. Ada master, ada transaksi, dan ada laporan. Nah, di dalam master ini ada data barang, data lokasi, dan data user. Dan di transaksi ini ada inventaris masuk dan ada inventaris keluar. Dan pada menu laporan ada laporan pemasukan inventaris dan laporan pengeluaran inventaris. Nah, di sini dan ini adalah tampilan dari source kodenya. Nah, selanjutnya kita buat GUI barang. Nah, seperti ini adalah tampilan dari GUI barang. Nah, lalu kita masuk ke source kodenya. Nah, di sini adalah contoh dari tampilan source kode GUI barang tersebut. Nah, selanjutnya setelah membuat GUI barang, kita akan membuat pop-up dari barang tersebut. Nah, seperti ini adalah pop-up dari barang tersebut. Nah, di sini source kodenya contohnya ada seperti ini tampilannya. Di sini ada public pop-up barang, ada private void data table, dan ada mouse clicker-nya. Dan setelah membuat pop-up barang, kita membuat inventaris masuk. Nah, dan ini adalah tampilan dari inventaris masuk GUI inventaris masuknya. Dan ini adalah contoh dari source kode inventaris masuknya. Di sini ada kode barang, ada nama barang, kategori barang, merek barang, dan ukuran barang. Ada kode lokasi dan nama lokasi, terus yang private-nya yaitu model tag modenya. Di sini ada publik inventaris masuk, ada protect void nama, protect void aktif, dan protect void kosong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu setelah membuat inventaris masuk, kita harus membuat pop-up inventory masuknya juga. Nah, seperti ini adalah contoh dari GUI pop-up inventory masuknya, dan ini adalah contoh dari source kodenya seperti ini ya.
Di sini ID inventory, ada ID inventory masuk, ada kode barang, nama barang, dan kategori, merek, ukuran, kode lokasi, nama lokasi, dan sebagainya. Dan ini adalah codingan dari tabel mouse clicket-nya. Selanjutnya, setelah kita membuat pop-up inventory masuk, kita membuat inventaris keluarnya. Nah, ini adalah GUI dari inventaris keluarnya. Lalu kita masuk ke source-nya, yaitu kode dari GUI-nya. Nah, seperti ini adalah contoh dari GUI inventaris keluarnya. Di sini metodenya ada seperti ini: ID masuk, kode barang, nama barang, kategori barang, merek, ukuran barang, kode lokasi, dan nama lokasinya. Nah, selanjutnya setelah membuat inventaris keluar, kita masuk ke lokasi. Nah, pada GUI lokasi ini adalah contoh dari GUI lokasinya, dan ini adalah contoh source kodenya seperti ini. Dan di bawah metodenya ini ada public lokasi, protect file kosong, protect file aktif, dan sebagainya. Dan ini adalah tabel lokasi mouse kliknya. Seperti ini contoh dari codingan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membuat GUI lokasi, maka kita juga membuat pop-up lokasinya. Nah, pop-up lokasinya sama seperti tadi, tetapi di sini yang membedakan isi dari source kodenya. Dan seperti ini adalah source kodenya. Nah, selanjutnya itu ada database-nya. Database-nya contohnya, dan seperti ini adalah contoh dari database kami. Di sini kami membuat database-nya, itu namanya dengan project visual, dan di sini ada 5 tabel, yaitu ada master barang, ada master lokasi, master user, ada laporan inventaris keluar, ada inventaris masuk. Dan itulah tadi penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.